Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kang Andre. Kita lanjutin untuk belajar Linuxnya ke part 8, yaitu monitoring dan cron tab. Sebelum-sebelumnya kita juga sudah belajar banyak. Terakhir kita belajar package manager dan komunikasi antar server. Nah, untuk monitoring, proses, dan cron tab ini nggak begitu banyak. Jadi kita nanti mau cobain lihat proses-proses yang ada di dalam OS itu gimana, terus cara menggunakan top comment itu gimana, terus nanti kita bikin scheduler atau yang namanya cron tab. Oke, jadi kita lanjut ya. Oke, kita mulai malah dari cron tab dulu sebelum ke monitoring. Meskipun tadi judulnya monitoring dan cron tab, tapi ada baiknya kita belajar cron tab dulu, karena nanti pas monitoringnya biar kelihatan. Oke, cron tab itu apa sih? Cron tab itu kayak scheduler di Windows. Jadi, contoh saya punya keinginan, saya mau jalankan backup otomatis. Saya jadwalkan jam 4 subuh tiap hari Minggu jalankan backup otomatis. Nah, ada namanya, kita bisa mengatur itu dengan namanya cron tab di Linux. Nah, kita harus tahu dulu cron tab fields itu ada 6. Yang pertama ini adalah untuk menitnya, yang ini untuk jamnya, terus yang ketiga, bintang yang ketiga untuk tanggalnya, bintang keempat adalah untuk bulannya, 1 mewakili Januari, 2 Februari dan seterusnya. Nah, terus ini untuk hari, misalkan 0 dan 7 di sini hari Minggu, dan terakhir adalah field untuk mengexecute scriptnya. Biar lebih gampang, kita pakai contoh ya. Nah, oke, ini ada beberapa contoh. Nih, contoh pertama, jadwal backup full setiap hari Ahad atau Minggu, pukul 4 subuh. Nah, let's say kita udah punya script backup full.sh. Nah, ini diisinya 00 awalnya, 04 berarti 4 pagi pas. Ini tiap hari Ahad atau hari Minggu. Nah, ini saya juga bikin contoh yang kedua, jadwal backup incremental dari hari Senin sampai Sabtu pukul 14.30. Jadi menitnya dulu yang ditaruh di depan ya, baru jamnya. Nah, jamnya jam 2 siang itu pakai 24 hour format. Jadi pakai 14. Nah, ini untuk harinya bisa ditulis 1 sampai 6 begini ataupun bisa ditulis begini. Nah, sama aja ya. Nah, ini begini. Nah, kita cobain yuk bikin cron tab di sini. Nah, ini saya bikin contoh cron tab tiap menit, generate date dan ditulis ke date.log ya. Kita coba ya. Oke. Oops. Sorry. Oke. Nah, untuk tahu cron tab, ada list cron tab apa saja dengan user Ramadan. Ini. Nah, ini cara ngeceknya begini. Cron tab spasi min L ya. List. Oh, belum ada. Kita bikin saja. Nah, ini kita bikin nih. Nah, pakai VI ya. Sebentar. Oke. Ini saya save. Saya cek lagi. Nah, sudah ada cron tab yang terdaftar. Yaitu cron tab yang ini. Ini pakai pagar di depannya. Ini cuma untuk komennya doang. Yang akan jalan adalah ini. Nah, ini saya kebetulan tulis ke sini. Coba apakah filenya masih kosong. Nah, coba kita tail ya. Apakah jalan atau tidak. Nah, jadi ini tiap menit akan nulis date ke file ini. Nah, coba kalau kita cek lagi. Udah 18.47 nih ya di sini ya. Harusnya sih di sini udah ketulis. Nah, tuh. Nah, gitu kan. Jadi si cron tab ini nanti jalannya otomatis. Jadi Anda terserah, tergantung kebutuhan Anda untuk untuk menjadwalkan sesuatu. Jadi tetap pakai shell script yang saya bikin ya gitu. Jadi ini saya udah bikin, sangat sederhana sekali. Ini saya cuma bikin script hanya seperti ini, hanya untuk nulis date. Oke, nah kita cek lagi. Nah, ini kalau udah 18.48, ini nanti nambah lagi nih di sini nih. Kita lihat ya, kita tunggu. Jadi itulah sekilas tentang cron tab yang
nanti gunanya sangat banyak banget nanti kalau di lapangan. Saya biasanya bikin backup, bikin housekeeping folder, itu biasanya pakai script crontab. Nah ini udah 1848, tuh udah nambah lagi ya di sini. Oke. Nah sekarang untuk nge-monitor proses-proses ini, itu ada namanya proses monitoring ya kalau di Linux ya. Maksudnya gimana sih Kang? Ya, nah jadi Linux ini kan perlu dimonitoring servernya, usage CPU-nya berapa, usage RAM-nya berapa, gitu. Apa itu yang lagi jalan apa? Nah sebenarnya ada yang gampang, ini namanya pakai top. Nah ini Anda tinggal gini saja. Nah ini bisa kelihatan ya persen CPU-nya berapa, memori yang kepake berapa, gitu. Tapi ada beberapa hal yang bisa lebih mudah gitu ya ngelihatnya. Biasanya sih zaman sekarang banyak tools monitoring gitu yang web based bisa lihat. Tapi at least Anda harus tahu nih basic knowledge-nya kalau di dalam Linux sendiri bisa nggak sih kita nge-monitoring proses. Saya kasih contoh. Di sini saya punya script long running VM start. Nah, ini kalau saya jalanin ini jalannya lama nih. Nah, saya cobain gini ya. Nah, ini saya jalanin. Nah, kira-kira saya bisa tahu nggak sih ini lagi jalan apa enggak? Nah, di Linux itu ada komen namanya PS. PS itu adalah untuk monitoring proses. Biasanya saya pakai option min EF. Nah, ini kita bisa ngelihat apa saja yang jalan di belakang ini. Oke, bingung? Nggak apa-apa. Kita pakai yang sederhana aja ya. Tadi kan kita jalanin ini nih, long running VM start. Nah, kelihatan nggak sih ini lagi jalan? Tuh, lagi jalan. Jadi saya list prosesnya, saya grab, ambil yang ini. Nah, ternyata ini lagi jalan prosesnya. Kan kalau ada proses-proses lagi jalan, ngegantung, bisa kita kill nggak? Bisa. Tinggal kill aja gini perintahnya. Oke, sesuai dengan ID-nya. Nah, di sini ada ID-nya. Nah, gitu. Nanti di googling aja deh kalau misalkan masalah kill, PS-F. Itu gampang kok belajarnya cepet. Nih saya kasih. Nah, tuh. Langsung berhenti nih si scriptnya. Nah, cuman ada yang menarik nih. Saya masuk sudo dulu ya. Ada yang menarik. Ada yang namanya htop. Cuman kita harus install dulu. Oke, kita install dulu ya. Saya udah nyediain di sini. Cepet kok. Ini saya pengen install htop. Oke, kita install htop. Oke, install. Oke. Nah, ada satu lagi namanya StressNG. Ups, apa nih? Oke, biarin aja dulu, install dulu. Nah, ini tampilannya lebih user friendly nih, tuh ya. Jadi kelihatan nih CPU-nya ada 2, memorinya kepake berapa, ada swap-nya. Nah, ini htop ini sering saya gunakan untuk monitoring server dan tampilannya lebih mudah daripada yang top ini tadi ya. Nah, gitu. Ini oke sih, cuman bacanya kurang enak. Kalau htop ini lebih enakan gitu. Ya. Oke, sudah selesai ya. Nah, StressNG ini apa sih? Ini sebenarnya saya install ini supaya untuk biar kelihatan aja ya.
Nanti Anda bisa googling nih tentang StressNG ini. Ini bagus kok, ini salah satu tools untuk untuk stress test Linux. Nah, bentar, ini saya simpan bawah. Sorry. Nah, saya simpan sini. Ini buat nge-stress test nge-stress test OS Anda gitu. Saya nggak akan nerangin tentang ini, teman. Saya cuma mau nunjukin aja di sini bahwa untuk monitoring ini saya bisa lakukan ini, jadi biar kelihatan ya, biar penuh. Nah nih, coba kelihatan tuh, langsung kepake CPU-nya 100% gitu. Dengan si StressNG ini. Nah, ini kita bisa ngelihat nih di atas ini. Nah, bahwa ada PID 209 sekian dengan komennya ini yang paling habis banyakin CPU gitu. Jadi ini buat monitoringnya sangat-sangat berguna banget. Oke. Sekarang saya tambahin deh 2 GB. Apa yang terjadi? Oke, ya, that's it. Monitoring cuma sesederhana ini, jadi nggak ada yang aneh-aneh lagi ya. Nanti lanjut lagi ya materinya di video lain. Saya rasa sih ini cukup sih ya, jadi nggak perlu penjelasan yang jelimet-jelimet banget. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sini dulu materinya, nanti lanjut ke yang lainnya. Sekian dan terima kasih.